Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pagi itu, langit tampak labu, angin berhembus pelan seolah menahan sesuatu yang enggan jatuh. Kicau burung hanya terdengar sebentar lalu menghilang, meninggalkan kesunyian yang menekan. Di depan dapur, Bu Sarmi berdiri mematung dengan tangan terlipat di dada, menatap suaminya yang sedang mengganti sandal dengan sepatu bot usang. Tatapannya mengandung kecemasan, seakan mencoba menahan kepergian sang suami. Ransel tua terangkat ke pundak Pak Karmin. Baginya, perjalanan mencari petai hari itu terasa seperti perlombaan dengan waktu, seolah khawatir kesempatan akan terlewat. Meski sang istri mengkhawatirkan keselamatannya, ia tetap melangkah, hanya meminta doa agar dapat kembali membawa hasil dan pulang dalam keadaan utuh. Jalan tanah yang dilewatinya mulai lembab. Dari kejauhan, gemuruh halus terdengar, membuatnya mempercepat langkah. Pepohonan hutan menyambut dengan gerakan malas dari dedaunannya, sementara suasana sunyi hanya dipecah oleh bunyi ranting kecil yang patah di bawah telapak kakinya. Ia hafal betul medan itu, sebuah tanjakan kecil, lalu belok kiri melewati pohon aren, kemudian menurun menuju ceruk tempat pohon petai tumbuh. Setibanya di sana, ia mengangkat wajah, bersyukur karena buahnya masih lembab dan segar. Perlahan ia memanjat, memetik satu persatu petai yang sudah matang. Namun, langit tiba-tiba menggelap. Angin menderu, lalu hujan deras turun tanpa peringatan. Saat hendak turun, kakinya terpeleset, lututnya menghantam akar pohon. Rasa nyeri membuatnya meringis, tetapi ia tetap memaksa berdiri. Air hujan mulai menggenangi jalan setapak, membuat segala yang tadinya jelas berubah menjadi asing. Kabut tipis menyelimuti pandangan, menutupi tanda-tanda jalan pulang. Arah yang ia yakini sebagai jalur keluar justru membawanya berputar-putar, hingga tanpa sadar ia berdiri di hadapan sebuah rumah tua berdinding kayu dengan tiang tinggi, tersembunyi di balik rumpun bambu. Bangunannya bergaya lawas, mengingatkan pada rumah kolonial yang selama ini hanya ia lihat dari televisi. Keraguannya terpaksa dikalahkan oleh derasnya hujan. Ia melangkah mendekat dan mengetuk pintu pelan. Pintu itu terbuka sendiri, menimbulkan bunyi berderit panjang. Dari dalam, muncul sosok perempuan muda berambut terurai, mengenakan kain batik dan kebaya kusam. Wajahnya pucat, tetapi tatapan matanya tenang. Gerakannya lembut saat mempersilakan masuk. Di dalam rumah, suasana gelap hanya diterangi lampu minyak yang redup di sudut ruangan. Perempuan itu tampak tidak terusik oleh kehadirannya, seolah ia memang sudah menunggu. Langkahnya nyaris tak bersuara saat berjalan menjauh ke bagian dalam rumah, meninggalkan keheningan yang begitu tebal. Hanya suara air hujan yang jatuh dari genteng tua terdengar, sementara rasa tidak nyaman mulai merayap di hati Pak Karmin. Pak Karmin mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Foto-foto lama tergantung miring di dinding, seakan sudah lama tidak tersentuh. Beberapa kursi reot berjajar di sudut, sepi tanpa penghuni. Tidak terdengar dentan jam, tidak pula suara televisi. Hanya ada dirinya dan perempuan itu, dalam sunyi yang terasa begitu asing. Udara di dalam ruangan justru terasa lebih dingin dibanding di luar, membuatnya menarik napas panjang demi menenangkan diri. Perempuan itu menoleh, menjelaskan bahwa rumah ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang tersesat. Perkataan tersebut membuat tenggorokannya terasa kering, meski tubuhnya baru saja diguyur hujan. Matanya mulai bergerak waspada, sementara jemarinya mengepal di atas lutut. Keringat dingin merembes di punggungnya, meski kulitnya masih menyimpan sisa hawa dingin hujan. Ia duduk kaku di atas kursi kayu yang dingin dan keras. Suasana di dalam rumah begitu sunyi, terlalu sunyi, hingga aneh rasanya. Di luar, hujan masih deras, namun tak ada suara rintiknya, seolah rumah ini berada di luar jangkauan cuaca yang baru saja mengguyurnya. Perempuan muda itu kembali dari ruangan dalam, membawa sebuah nampan rotan kecil. Di atasnya, 2 cangkir tanah liat mengepulkan uap tipis.
Salah satunya diletakkan di atas meja kayu yang permukaannya retak halus. Minuman hangat beraroma pandan itu membuat tubuhnya sedikit rileks. Meski sempat ragu, akhirnya ia menyeruput perlahan. Rasanya segar, manis tipis, dengan wangi yang sulit dijelaskan, perpaduan antara daun muda dan bunga yang belum mekar. Perempuan itu menyebut bahwa dirinya tidak tinggal sendirian. Kadang ada yang mampir, seperti halnya ia hari ini. Tatapannya tenang, matanya dalam namun tidak mengancam. Rumah ini, katanya, sudah lama berdiri, menjadi saksi bagi mereka yang datang dan pergi tanpa sempat mengenang waktunya. Pak Karmin meletakkan cangkirnya dengan hati-hati. Tangan yang tadinya dingin mulai menghangat, meski tubuhnya masih menggigil. Suasana di dalam rumah seperti membungkus waktu, membuatnya tak merasakan pagi, siang, ataupun sore. Tidak terdengar suara ayam, jangkrik, apalagi hujan. Semua terasa tertutup oleh sesuatu yang rapat. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil anak-anak, lembut namun jelas. Seketika, kepalanya menoleh cepat ke arah sumber suara, ruangan gelap di bagian dalam rumah. Tidak ada siapapun di sana. Perempuan itu menjelaskan bahwa anak-anak sering bermain di tempat ini, dan mereka tidak akan mengganggu selama tidak diajak bicara. Ia berusaha tersenyum, meski rahangnya terasa kaku. Tatapannya kembali mengarah ke kegelapan, namun tetap tak menemukan bayangan atau gerakan. Perempuan itu lalu berdiri, menyampaikan bahwa hujan mungkin akan segera berhenti jika ia ingin pulang. Ia mengangguk dan berdiri, berjalan menuju jendela. Dari celah kaca buram, terlihat langit mulai cerah, meski suara hujan masih tak terdengar. Ketika ia membuka pintu, udara luar terasa lebih hangat dibanding di dalam rumah. Namun saat menoleh ke belakang, perempuan itu sudah tidak ada. Ia menuruni tanah becek di halaman, matanya menyapu langit yang kini benar-benar cerah. Saat kembali menatap ke tempat rumah itu berdiri, hanya ada pohon-pohon dan semak belukar. Tidak ada rumah, tidak ada jalan setapak, hanya tanah rata dengan bekas jejak sepatunya sendiri. Ia berdiri diam, meremas tali ransel, menatap kosong ke arah yang seharusnya menjadi letak rumah tadi. Angin berhembus pelan membawa aroma daun basah. Tidak ada yang bisa ditanyakan, tidak ada yang bisa dipastikan, hanya kebingungan yang menyisakan satu pertanyaan tak terucap. Senja telah berwarna kemerahan ketika ia sampai di rumah. Pakaiannya basah separuh kering, lumpur menempel di ujung celana. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya penuh dengan tanda tanya. Aroma dapur menyambut begitu pintu dibuka. Bu Sarmi, yang tengah menanak nasi, menoleh cepat dan mendekat. Lega terpancar dari wajahnya, namun juga terselip rasa heran melihat suaminya pulang dalam keadaan kuyup. Pak Karmin duduk di dipan kayu dekat tungku, mengangkat tangan meminta waktu untuk menenangkan napasnya. Setelah diberi handuk, ia mengusap wajah dan mulai menceritakan seluruh kejadian, mulai dari perjalanan mencari petai, terjebak hujan, tersesat, menemukan rumah tua, bertemu perempuan muda, hingga rumah itu menghilang begitu saja. Bu Sarmi tidak segera menanggapi. Ia duduk di samping suaminya, menunduk lama, lalu dengan lirih mempertanyakan apakah rumah itu benar-benar nyata. Jawaban Pak Karmin sederhana. Ia duduk di dalamnya, meminum air pandan, bahkan mendengar suara anak kecil. Sorot mata Bu Sarmi menajam. Kadang, yang terlihat nyata sesungguhnya tidak berasal dari dunia mereka. Malam itu, selepas salat Isya, keduanya mendatangi rumah Pak Larto, tetua kampung yang dikenal paham akan hal-hal di luar nalar. Lelaki sepuh itu menerima mereka di teras, ditemani wedang jahe hangat dan semilir angin. Ia menyampaikan bahwa rumah tua di tengah hutan yang muncul saat hujan deras lalu menghilang bisa jadi berada di tapal batas, perbatasan antara wilayah manusia dan yang bukan. Garis itu kadang samar, kadang jelas, namun saat hujan, kabut, atau badai, batas tersebut menjadi tipis. Jika seseorang sampai masuk ke wilayah mereka dan menerima suguhan,
biasanya akan ada ikatan. Ia berpesan agar selama 3 hari ke depan, Pak Karmin tidak pergi jauh, tidak keluar malam, dan memperhatikan suara-suara yang mungkin muncul. Mereka pulang malam itu dalam diam. Di rumah, suasana terasa berbeda. Lampu minyak di dapur tampak lebih redup dari biasanya, dan angin yang biasanya berhembus lewat kini seolah mengitari rumah tanpa henti. Hari pertama berjalan biasa, namun malamnya, saat hendak tidur, terdengar langkah kaki kecil di atas plafon. Bunyi itu pelan namun berulang. Pak Karmin bangun, membawa senter, memeriksa setiap sudut rumah, namun tidak menemukan siapapun. Ayam dan kucing pun tidur lelap. Hari kedua, suara itu datang lebih cepat, sebelum Isya. Kali ini disertai bunyi benda jatuh di belakang dapur. Sebuah kendi air ditemukan tergeletak miring, padahal tidak pernah dipindahkan. Bu Sarmi mulai menabur garam di setiap sudut rumah. Malam ketiga, suasana semakin tegang. Angin mendesir, namun tidak masuk melalui jendela manapun, seolah berputar di dalam ruangan. Saat mereka hendak tidur, terdengar tawa anak kecil, suara yang sama dengan yang didengar Pak Karmin di rumah misterius itu. Tawa itu muncul dan hilang, lalu terdengar lagi, seolah berlarian dari ruang depan ke belakang. Pak Karmin berdiri di tengah ruang tamu, berusaha mencari sumber suara, namun tak ada jawaban, dan tawa itu berhenti. Bu Sarmi berdiri di ambang pintu kamar, memandang suaminya. Mereka saling bertatapan tanpa kata, hanya diiringi suara berderak lampu minyak dan dinding kayu yang seakan menyimpan napas sendiri. Malam itu berjalan lambat, seperti menunggu sesuatu yang tak diinginkan untuk datang. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit, sementara kabut tipis masih menggantung di pekarangan. Ayam baru berkokok 2 kali ketika Pak Karmin membuka pintu depan sambil menguap. Udara dingin menyentuh kulit wajahnya, memaksa langkahnya bergerak pelan menuju serambi dengan niat menyapu seperti biasa. Namun, langkah itu terhenti di depan tangga kayu. Di sana, tergeletak seikat petai yang masih segar, berwarna hijau panjang, dengan kulit basah seolah baru saja dipetik. Di atasnya, selembar kain putih terlipat rapi, bersih, tidak robek, dan terlalu tertata untuk dianggap kebetulan. Bu Sarmi yang tengah memanasi air di dapur segera menghampiri ketika dipanggil. Wajahnya menegang saat menatap kain itu, lalu menyentuhnya pelan dengan ujung jari. Ia merasa yakin kain tersebut bukan milik mereka. Petai itu pun terasa asing, sebab mereka tidak pernah menanamnya, dan semalam pun tak terdengar ada langkah kaki yang datang. Dalam pikirannya, hanya ada satu kemungkinan. Benda itu adalah bentuk pengembalian atau ucapan terima kasih dari sesuatu yang tak kasat mata. Pak Karmin mengingat kembali, satu-satunya hal yang ia lakukan adalah meminum air pandan di sebuah tempat misterius beberapa waktu lalu. Bu Sarmi menilai hal itu sebagai tanda penerimaan, sebuah balasan dari mereka. Petai itu kemudian dibawa ke dapur. Bu Sarmi menumisnya bersama teri dan irisan cabai hijau. Aroma wangi segera memenuhi ruangan, mengalir lembut namun kuat. Saat disantap bersama nasi hangat, rasa petai itu tidak hanya lezat, tetapi juga menimbulkan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah menyentuh hati paling dalam. Usai makan, kain putih itu disimpan rapi di lemari kayu tua di kamar. Sisa pagi berjalan pelan. Burung mulai bersuara, matahari merangkak malu-malu di balik pucuk pohon pisang. Namun, di dalam rumah, terselip perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari jauh, tanpa niat jahat, hanya menunggu. Selepas subuh berikutnya, Pak Karmin membawa cangkul ke kebun belakang untuk membersihkan semak yang merayap ke batas pagar. Udara masih dingin, tanah lembab sisa hujan malam, dan burung belum ramai berkicau. Saat mencangkul di dekat pohon jambu, ujung cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, namun juga bukan batang kayu biasa. Dengan tangan, ia membersihkan tanah di sekitarnya. Perlahan, muncul permukaan kayu tua dengan ukiran halus menyerupai sisik dan mata bulat. Tak lama,
sebuah lesung kayu utuh tampak setengah tertanam. Kayu itu tidak lapuk meski terlihat tua, panjangnya sekitar 1 meter, dengan 2 cekungan di tengah. Sisi-sisinya penuh ukiran yang asing bagi matanya. Siang harinya, Pak Larto, tetua kampung, datang melihat. Lelaki itu memeriksa tiap sisi lesung dengan saksama, lalu menyimpulkan bahwa benda tersebut bukan milik manusia biasa. Ukirannya adalah penanda, mungkin hadiah atau pengingat dari dunia lain. Lesung itu disarankan tetap berada di tempatnya, dibersihkan namun jangan dibawa masuk ke rumah. Pak Karmin pun mengelap perlahan dengan kain basah, menyingkirkan debu dan tanah. Ukiran menyerupai wajah-wajah kecil di salah satu sisi mulai terlihat jelas. Ada rasa asing yang membuatnya menelan ludah tanpa berkata-kata. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Tidur Pak Karmin gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali berada di tengah hutan berkabut, melihat rumah kayu tua dengan lampu minyak menyala di beranda. Pintu rumah itu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok perempuan muda berbalut kain batik yang pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan itu hanya menatap dan mengangguk, sementara sebuah suara muncul dari dalam kepalanya, menyiratkan bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai. Pak Karmin terbangun dengan napas terengah. Lampu minyak di sudut kamar berpendar lemah, jendela tak menampakkan apa-apa. Namun, dadanya terasa berat, seolah mimpi itu belum benar-benar berakhir. Pandangannya tertuju ke arah kebun tempat lesung berada, diselimuti perasaan bahwa sesuatu masih menunggu. Keesokan paginya, langit tampak sendu. Angin membawa guguran daun jati dari belakang rumah. Di ambang pintu, Pak Karmin berdiri dengan jaket tipis dan ransel kecil berisi air minum serta kain putih yang pernah ia temukan bersama petai. Ia telah berpamitan pada istrinya sejak subuh, hanya dengan tatapan dalam dan satu permintaan sederhana, berharap dapat kembali sore nanti. Langkah Pak Karmin menyusuri jalan setapak menuju hutan terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya. Namun hatinya tenang, tidak dibayangi rasa takut. Setiap cabang pohon yang melintang, setiap batu besar di pinggir jalur, seakan sudah begitu dikenalnya. Arah yang diambilnya jelas, dan entah mengapa hutan kali ini terasa seolah memberi izin baginya untuk lewat, tidak seperti sebelumnya yang seakan menyesatkan. Beberapa ratus meter setelah melewati ceruk pohon aren, pandangannya menangkap sesuatu yang ganjil. Kabut tipis menggantung di sela-sela pepohonan, dan di balik rumpun bambu itu, rumah kayu bertiang tinggi muncul kembali, utuh seperti yang pernah dilihatnya. Lampu minyak tampak menyala dari balik jendela, memberikan cahaya kekuningan yang temaram. Langkahnya melambat ketika mendekat. Pintu rumah itu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok perempuan muda yang dikenalnya dari pertemuan sebelumnya. Kain batik yang dikenakan masih sama seperti dalam mimpinya. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Perempuan itu memberi isyarat untuk masuk. Di dalam, suasana tak berubah. Ruangan itu sunyi, hanya diterangi lampu minyak di sudut. Tak terdengar suara hujan ataupun kicau burung, seakan waktu terhenti. Ia dipersilakan duduk, dan di meja kecil di hadapannya sudah tersedia cangkir berisi air pandan hangat yang menguapkan aroma menenangkan. Pak Karmin mengisahkan bahwa ia menemukan lesung kayu tua penuh ukiran di kebunnya. Perempuan itu mengangguk, lalu menjelaskan bahwa lesung tersebut bukan sekadar alat, melainkan simbol titipan. Ia mengatakan bahwa Pak Karmin telah diterima karena datang dengan niat baik, tanpa merusak atau mengambil yang bukan haknya, dan tahu cara bersikap. Dari kotak kecil anyaman bambu di dekat dinding, perempuan itu mengambil segenggam biji petai berwarna coklat tua. Ia menyerahkan biji tersebut sambil berpesan agar ditanam dan dirawat seperti merawat saudara sendiri, karena tanaman itu hanya akan tumbuh di tangan yang jujur. Pak Karmin menerima biji tersebut dengan penuh hormat, meski masih belum memahami siapa sebenarnya perempuan itu. Perempuan tersebut lalu menjelaskan bahwa ia dan kaumnya adalah penjaga hutan sejak masa manusia belum banyak menetap, saat pepohonan masih menjadi batas wilayah. Kini mereka hidup di balik waktu, menjaga, memberi, dan memilih siapa yang layak menerima titipan.
Pak Karmin meletakkan kain putih yang ia bawa di atas meja, berniat mengembalikannya. Namun perempuan itu menolak, menyatakan bahwa kain tersebut telah menjadi miliknya, karena titipan tidak sama dengan pinjaman. Angin lembut menyusup melalui celah dinding, membuat nyala lampu minyak bergoyang sebentar. Pak Karmin berpamitan, menyimpan biji petai itu ke dalam ranselnya. Perempuan itu hanya mengangguk, mengingatkan bahwa jalan pulang kini sudah jelas, dan bahwa semua yang dialaminya bukanlah mimpi, meski tak semua orang akan mempercayainya. Saat keluar, pintu rumah menutup sendiri. Ketika menoleh, bangunan itu perlahan memudar, ditelan kabut tipis, hingga yang tersisa hanya pepohonan dan desau angin. Sesampainya di rumah, Pak Karmin menanam biji petai itu di sudut kebun, tak jauh dari tempat lesung kayu berada. Tanahnya gembur, mendapat cahaya matahari pagi, dan tetap lembab meski jarang disiram. Ia menutup tanah dengan kedua tangannya, lalu duduk sejenak menatapnya. Awalnya terlihat biasa saja, namun keesokan hari tunas kecil telah muncul. 2 hari kemudian, tingginya sudah setelapak tangan. Pada hari kelima, batangnya mencapai setinggi betis orang dewasa. Pak Karmin dan Bu Sarmi hanya dapat tertegun menyaksikannya. Dalam seminggu penuh, pohon itu telah setinggi atap rumah bagian belakang dan mulai berbunga. 2 minggu setelah ditanam, polong-polong hijau segar mulai menjuntai, permukaannya mulus dan mengeluarkan aroma harum lembut seperti daun teh muda. Malam itu, polong petai pertama dimasak menjadi tumisan sederhana. Rasanya begitu berbeda, tidak pahit, tanpa bau menyengat, dan menghadirkan ketenangan yang lembut. Sejak saat itu, Pak Karmin memanen hanya saat benar-benar diperlukan, menyimpannya di tampah, lalu membagikannya kepada orang-orang yang ia percaya. Petai itu memberi pengalaman aneh bagi setiap penerimanya. Seorang janda tua mengaku seakan mendengar kembali suara almarhum suaminya mengaji. Seorang guru merasa seperti bertemu murid-muridnya yang telah tiada dalam mimpi. Seorang tetangga yang pendiam mengaku bisa tidur nyenyak setelah bertahun-tahun sulit memejamkan mata. Pohon itu terus tumbuh subur, tanpa hama atau ulat, bahkan burung pun tak pernah hinggap di dahannya. Setiap pagi, Pak Karmin menyapanya seperti menyapa tetangga lama, merasakan bahwa pohon itu seolah mengerti. Hingga suatu pagi, seorang lelaki gempal bernama Pak Subari datang, mengenakan baju batik dan celana kain, memperkenalkan diri sebagai pedagang dari pasar kecamatan. Ia menawarkan harga tinggi untuk membeli seluruh hasil panen secara rutin, namun Pak Karmin menolak dengan tenang. Penawaran itu berulang dengan nilai yang lebih besar, tetapi jawabannya tetap sama, petai tersebut bukan untuk diperjualbelikan. Nada sang pedagang berubah menjadi kesal, menyindir bahwa menolak rezeki adalah kebodohan. Tanpa berpamitan, ia pergi tergesa, meninggalkan debu jalanan yang mengepul di belakangnya. Siang itu, kabar beredar cepat di desa bahwa Pak Subari jatuh sakit mendadak setelah pulang dari rumah Pak Karmin. Menurut sang istri, tubuhnya dilanda panas tinggi, menggigil, dan terus mengigau menyebut pohon tinggi serta mata. Bisik-bisik pun mulai terdengar di antara warga. Beberapa di antaranya datang ke rumah Pak Karmin, bukan untuk menuduh, melainkan memastikan kebenaran cerita yang sudah beredar. Warga mengingat bahwa sehari sebelumnya ada seseorang yang menawar petai dari kebun Pak Karmin. Pak Wiryo menyebut hal itu, dan Pak Karmin membenarkan dengan tenang bahwa ia memang menolak tawaran tersebut secara baik-baik. Mbok Darsi menambahkan bahwa sakit yang diderita Pak Subari terjadi segera setelah pulang. Mendengar itu, Pak Karmin hanya menghela napas sambil menatap pohon petai di kebunnya. Ia tahu benar, pohon itu tidak ditanam demi keuntungan, melainkan memiliki tujuan lain yang hanya ia pahami. Sejak kejadian tersebut, tak seorang pun lagi berani menawarkan pembelian petai dari kebunnya. Petai itu hanya beredar terbatas. Orang-orang yang menerimanya pun menyimpannya dengan sikap seolah yang dipegang bukan sekadar sayuran. Warga mulai menjaga ucapan saat berada di dekat kebun itu, anak-anak dilarang memanjat pohonnya. Anehnya, setiap orang yang memakan petai itu selalu merasakan ketenangan,
seakan pohon tersebut tahu siapa yang benar-benar membutuhkannya. Suatu pagi, Pak Karmin duduk di depan rumah, memandang tenang ke arah pohon petai yang menjulang di ujung kebun. Daun-daunnya bergoyang perlahan diterpa angin. Tak ada suara selain hembusan udara dan kokok ayam dari dapur. Di pangkuannya terlipat sehelai kain putih yang dulu ditemukan bersama seikat petai. Warnanya masih bersih meski telah bertahun-tahun disimpan. Lesung kayu yang tertanam di belakang rumah pun tetap utuh, tak pernah dipindahkan ataupun diganggu. Sesekali ia menyapu daun-daun kering di sekitarnya, lalu duduk di atas batu dekat sana. Ia tak pernah berbicara pada benda-benda itu, hanya menjaga. Baginya, semua itu bukan pusaka untuk disembah, melainkan titipan yang wajib dihormati. Sementara itu, Bu Sarmi, istrinya, kini lebih sering memasak untuk warga. Awalnya hanya tetangga dekat yang memintanya membuatkan sayur petai, sambal, atau nasi goreng sederhana. Lama-kelamaan, warga dari dusun sebelah pun ikut datang. Mereka tak pernah meminta banyak, hanya sepiring atau dua, kadang untuk menjamu tamu atau sebagai bekal anak sekolah. Ketika ada yang bertanya tentang rahasia rasa masakannya, Bu Sarmi hanya tersenyum, menjelaskan bahwa masakan harus dibuat perlahan, tidak tergesa, menggunakan tangan sendiri, dan tidak terlalu bergantung pada bumbu instan. Dalam hati, ia tahu bahwa rasa istimewa itu bukan hanya berasal dari rempah atau teknik memasak, tetapi dari petai yang tumbuh dari niat tulus. Tidak semua orang mendapatkannya. Ia hanya memasak dari petai yang dipetik langsung oleh Pak Karmin, tanpa dibeli atau ditukar. Setiap malam, rumah mereka senantiasa tenang. Tak ada gangguan atau suara anak seperti dulu. Namun, baik Pak Karmin maupun Bu Sarmi kerap merasa ada sesuatu yang mengawasi, bukan dengan maksud buruk, melainkan seperti seorang tamu yang duduk diam di pojok ruangan, tetap memperhatikan. Kadang Bu Sarmi merasakan hawa yang berbeda, namun bukan membuat takut. Justru ia merasa rumah itu lebih terjaga. Pak Karmin mengangguk setuju, pandangannya terarah pada pohon petai yang di kegelapan malam tampak sebagai bayangan hijau besar. Ia tahu bahwa mereka masih ada, tetapi memahami batas. Warga desa pun kini semakin menghormati pasangan itu. Bukan karena takut, melainkan karena percaya bahwa mereka menjaga sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Anak-anak yang datang bermain selalu diajarkan untuk permisi saat memasuki kebun. Orang dewasa pun tidak berani sembarangan memetik daun atau memindahkan batu tanpa izin. Pak Larto, tetua desa, pernah berkata bahwa yang dijaga oleh mereka bukanlah pohon, kain, atau lesung, melainkan niat di dalam hati. Hal itulah yang membuat mereka percaya. Pak Karmin tak merasa istimewa. Ia hanya menjalankan tugas menjaga dan menghormati titipan yang dipercayakan kepadanya. Setiap kali angin berhembus, membawa suara dedaunan yang bersentuhan, ia merasa seperti ada sapaan halus yang tak perlu dibalas. Cukup dengan duduk tenang menatap pagi, menyadari bahwa warisan yang ia jaga bukan benda, melainkan rasa hormat pada yang tak tampak. Pohon petai itu semakin rimbun. Daunnya lebat, batangnya kokoh, dan setiap minggu polong-polong baru bermunculan. Namun tak ada yang berani memetiknya tanpa izin. Beberapa kali anak muda dari luar desa mencoba mencuri, tapi gagal. Tangkainya seolah melekat lebih keras dari kayu. Pernah seorang pemuda memaksa mengambilnya di malam hari. Keesokan paginya ia ditemukan duduk mematung di dekat batang pohon. Mulutnya terbuka namun tak bisa bicara. Baru setelah Pak Larto membacakan doa, ia bisa bergerak dan pulang. Sejak itu, tak seorang pun berani main-main. Anak-anak kampung mulai memanggil Pak Karmin dengan sebutan kakek petai. Sore-sore mereka berlarian di halaman, lalu duduk di bawah pohon sambil menunggu sepotong kue atau irisan mangga dari Bu Sarmi. Mereka sering membicarakan bahwa petai milik kakek petai bisa berbicara, tetapi hanya kepada orang yang mendengar dengan hati. Anak-anak percaya suatu saat mereka mungkin bisa mendengarnya, asalkan tetap sopan dan tidak merusak. Hari-hari berlalu dengan damai.
Pohon itu tak pernah berhenti berbuah, tetapi tidak membuat Pak Karmin kaya. Ia hanya mengambil secukupnya, sisanya dibiarkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Tak pernah ada papan nama, warung, atau tawaran di pasar. Semuanya mengalir dari mulut ke mulut, dari tangan ke tangan. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Pak Karmin duduk sendirian di depan rumah. Lampu minyak menyala redup di samping dipan. Pandangannya tertuju pada kebun, pada lesung kayu yang tetap tertanam, dan pada pohon petai yang menjulang seperti hari pertama. Ingatannya melayang pada suatu waktu ketika ia nyasar, menemukan bayangan rumah tua di tengah hutan, seorang perempuan muda yang diam namun penuh makna, dan cangkir tanah liat berisi air pandan. Ia tak pernah benar-benar tahu siapa mereka, dari mana, dan mengapa memilih dirinya. Namun ia sadar, yang penting adalah kepercayaan yang telah diberikan, dan tugasnya hanyalah menjaga. Bu Sarmi datang membawa teh hangat dan duduk di sampingnya, ikut memandang ke arah yang sama. Ia menyebut bahwa petai itu semakin banyak dan tak habis-habis. Pak Karmin tersenyum, merasa mungkin mereka dipilih bukan karena kehebatan, tetapi karena kesediaan untuk patuh. Hidup, menurutnya, bukan tentang banyak atau sedikit, melainkan tentang cukup, hati yang bersih, dan kemampuan menghormati yang tak terlihat. Malam itu mereka duduk lama menikmati udara sejuk. Suara kodok bersahutan lembut di kejauhan. Tidak ada rasa takut atau berat, hanya ketenangan seperti duduk berdampingan dengan sesuatu yang tak terlihat, namun tak berniat menyakiti. Dalam keheningan itu, Pak Karmin menyadari bahwa kain putih, lesung kayu, dan pohon petai yang ia jaga bukanlah warisan leluhur atau peninggalan kerajaan masa lalu. Semua itu adalah titipan dari dunia lain, yang percaya bahwa manusia masih bisa dipercaya menjaga sesuatu tanpa harus memilikinya.